Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Sekarang bulan Juni tahun 2024 ya, seperti video yang kemarin saya sampaikan. Pada video saya yang ada di atas ini, nanti linknya bisa Anda lihat ya videonya. Bahwasanya sekarang sudah berlaku keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 73 garis miring HUK garis miring 2024 tentang tata cara usulan ya dan juga verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Intinya, aturan ini sudah berlaku. Aturan ini intinya mengatur bagaimanakah cara untuk usul bisa mendapatkan bansos dan juga cara yang mengatur bagaimana penerima bansos yang tidak layak itu bisa dihapus dari kepesertaan bantuan sosial. Nah, seperti apa topik-topik ataupun inti dari informasi atau keputusan Menteri Sosial kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan saya kasih tahu bocorannya kepada Anda semua. Bagi Anda yang nantinya ingin membaca aturannya lebih lengkap, saya akan taruh linknya pada deskripsi. Bisa Anda unduh nanti peraturannya ya. Bisa dipelajari juga di rumah masing-masing. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut info atau rangkuman lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube saya, tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, dan pada kesempatan kali ini terkait info bansos ya, info bantuan sosial khususnya bansos yang berasal dari Kementerian Sosial ya Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwasanya jenis bansos itu ada banyak, tidak hanya bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial saja, tapi juga lembaga atau bahkan pemerintah daerah setempat biasanya juga ada jenis bantuan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, bansos yang akan saya bahas yaitu adalah bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana peraturan yang terbaru kali ini yang sudah disahkan, yaitu sudah disahkan pada tanggal 7 Mei tahun 2024 dan mulai berlaku saat ini, yaitu adalah peraturan terkait proses usulan, validasi, dan juga verifikasi data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Bagi yang belum tahu DTKS itu apa, jadi DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial, yang pada intinya data ini merupakan rujukan atau sumber data di mana masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan sosial. Syaratnya harus tercatat terlebih dahulu di dalam DTKS. Nah, harus tercatat dulu ya, agar bisa dapat beberapa bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial. Salah satunya adalah PKH, BPNT atau sekarang namanya adalah Sembako ya, PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, RST, Rumah Sejahtera Terpadu ya, dan bantuan sosial yang lain yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya Bapak Ibu. Berikutnya, karena aturannya yang tadi saya juga sedikit membaca ya, tadi masih belum lengkap, beberapa poin intinya akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar Anda tidak bingung ya. Yang pertama yaitu terkait usulan. Poin usulan kali ini pada aturan ya, pada peraturan yang sudah ditetapkan ada 3 sumber usulan. Yang pertama yaitu dari musyawarah desa atau kelurahan ya, yang kedua yaitu dari Kementerian Sosial, yang ketiga adalah dari masyarakat. Jadi nanti sumber usulan artinya usulan data-data baru bisa bersumber dari 3 ini. Bisa dari musyawarah desa kelurahan, bisa dari Kementerian Sosial, dan bisa dari masyarakat. Yang dari masyarakat ini menggunakan aplikasi cek bansos ya, aplikasinya seperti ini. Anda bisa unduh aplikasi itu, Anda bisa mengusulkan diri Anda sendiri ataupun tetangga Anda yang tentunya nanti akan ada petugas yang memverifikasi dan memvalidasi apakah usulannya benar atau tidak. Nah, jadi persumber usulannya ada 3. Berikutnya, topik yang dibahas juga pada aturan tersebut, desa nantinya diharuskan untuk melakukan musyawarah ya, atau musyawarah desa atau kelurahan, paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
Musyawarah ini membahas terkait data baru yang akan diusulkan agar bisa mendapat bansos dan juga membahas terkait penerima bansos aktif saat ini yang statusnya sudah tidak layak, baik secara ekonomi tidak layak ataupun hal yang lain. Jadi musyawarah itu tidak hanya usulan ya Bapak Ibu, tapi juga bisa untuk menghentikan ataupun menghapus penerima bantuan sosial yang tidak layak. Jadi terkait usulan ada 3 tadi itu ya, jadi dari desa atau kelurahan yang musyawarahnya 3 bulan sekali. Dari Kementerian Sosial bisa juga mengusulkan terkait adanya keadaan-keadaan darurat ya, seperti ada bencana alam dan sebagainya. Di aturan itu nanti dibahas juga, bisa Anda baca ya. Yang dari masyarakat saya kira sudah jelas tadi saya sampaikan, yaitu menggunakan aplikasi Cek Bansos ya Bapak Ibu ya. Sudah ada 3 cara usul ya, bisa Anda gunakan untuk usul. Bisa langsung ke desa atau kelurahan atau menggunakan aplikasi Cek Bansos. Sudah clear ya, sudah jelas. Jadi tidak ada kata, oh ini kok miskin tidak dapat bantuan. Ya diusulkan saja, siapa tahu rezekinya ya. Yang penting sebelum usul saya titip kepada Anda semua, data kependudukannya dipastikan valid terlebih dahulu agar usulannya bisa terbaca ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti data kependudukannya tidak valid, saya khawatirnya nanti usulannya tidak sukses. Nah, tadi itu topik pertama terkait usulan sudah jelas. Yang kedua yaitu terkait penghapusan penerima bantuan yang tidak layak. Pada aturan tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana cara penghapusannya atau penerima itu bisa saja terhapus secara otomatis. Yang jelas kalau dihapus secara sengaja itu ada mekanisme tersendiri ya Bapak Ibu, tidak tiba-tiba dihapus. Mekanismenya tentu melalui musyawarah desa atau kelurahan di mana tokoh-tokoh masyarakat, RT RW setempat ya, kepala dusun, lurah atau kepala desa semua menyetujui jika nama-nama yang sudah tidak layak itu harus diusulkan untuk dihapus melalui sistem SIG-NG. Sistem ini sudah diserahkan ke desa kelurahan masing-masing. Jadi bisa dilakukan penghapusan ya Bapak Ibu ya. Tentunya Anda juga bisa membantu melaporkan jika ada penerima yang sudah tidak layak, bisa dilaporkan ke desa nanti agar desa atau kelurahan bisa melakukan rapat atau musyawarah ya Bapak Ibu ya. Berikutnya terkait penghapusan juga bisa karena penerima manfaat tersebut terkendala ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi secara sistem. Seperti ketidaklayaan syarat karena pekerjaan tidak layak, seperti data tidak padan, dan lain sebagainya. Ada 15 poin ya yang bisa Anda baca di sana terkait penerima manfaat bantuan sosial yang tiba-tiba tidak cair karena ke-15 alasan ini. Jadi topik yang kedua saya kira sudah clear ya, bagi penerima manfaat bantuan sosial baik PKH BPNT yang tidak layak, Anda bisa bantu laporkan ke desa untuk dihapus, atau Anda bisa menghapus secara mandiri dengan dilaporkan di web Cek Bansos, ataupun Anda sendiri sebagai penerima manfaat bisa klik tombol pengunduran diri pada aplikasi Cek Bansos. Otomatis nanti pada pencarian berikutnya bantuannya tidak cair. Jadi itu terkait 2 topik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari aturan baru Kementerian Sosial terkait usulan verifikasi dan validasi DTKS ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak yang perlu saya bahas pada aturan itu karena waktunya tidak mencukupi. 2 topik saja bisa sampai durasi videonya sudah 9 menit ya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di topik berikutnya jika ada waktu. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi nanti dengan saya di info Bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.